Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah secara online bisa bertemu dalam konteks materi kita tentang fatwa DSN dan MUI ya. Jadi dalam kemarin kita bahas bahwa penetapan fatwa DSN MUI itu bahwa yang dilakukan adalah anggotanya berkumpul dari pakar ekonomi syariah, fikih muamalah dalam melakukan ijtihad untuk menetapkan fatwa tersebut gitu ya. Dan fatwa tersebut dia akan dimunculkan secara kolektif melalui fatwa rapat pleno DSN MUI. Nah, seperti yang ada di layar ini minggu kemarin kita bahas ya. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan dalil yang muktabar. Proses penetapan fatwa bersifat responsif, artinya apa yang terjadi di masyarakat, proaktif, dan kita melihat kondisinya, antisipatif, bagaimana jika terjadi hal yang demikian, harus kita lakukan hal yang demikian. Ya. Nah, yang kita bahas selanjutnya adalah metode penetapan fatwa. Ya. Jadi, metode penetapan fatwa di fatwa DSN itu menggunakan tasawwur maslahah. Ya. Apa yang dilakukan dalam tasawwur maslahah, yaitu memunculkan masalahnya. Ya, jadi ada faktor masalah, kemudian ada juga dampak sosialnya, dampak makro dan mikro yang besar, skala kecilnya, dari keindustri keuangan atau ekonomi syariah, serta titik kritis dari berbagai aspek hukumnya. Jadi dalam penetapan fatwa itu akan dimunculkanlah yang namanya apa saja masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, apa saja yang menyebabkan masyarakat menjadi terjadi perdebatan, kemudian bagaimana solusi penyelesaiannya. Nah, itu yang dilakukan oleh fatwa DSN MUI gitu ya. Kemudian pembuatan makalah akademik di bidang yang terkait dengan masalah yang dipatwakan. Jadi sebelum muncul fatwa akan dimunculkan dulu berbagai macam artikel atau tulisan atau penelitian orang lain yang membahas tentang penelitian yang serupa gitu ya. Nah, penetapan fatwa terhadap masalah yang dijelaskan darinya ma'lum minad-din ad-darurah. Artinya dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Jadi tidak ada yang diubah berdasarkan kepentingan, tidak ada berubah berdasarkan uang, tidak, tapi memang berdasarkan hukum apa adanya gitu ya. Nah, bagaimana jika terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat ya, khilaf di antara mazhab atau mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode al-jam'u wal taufiq. Nah, artinya jika fatwa itu terjadi perdebatan antara A dengan B, maka akan dikumpulkan mana yang memungkinkan dan mana yang lebih kuat pendapatnya. Ya. Yang B, jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, pendapat fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih muqaran. Nah, adapun jika memang ini pendapat ini sama-sama kuat nih misalnya gitu ya kan, maka yang dipatwakan atau yang diambil adalah metode perbandingannya ya. Mana yang lebih efisien dengan dalil ijtihad yang ada dalam fikih-fikih tersebut, dan mana kaidah usul fikih yang lebih relevan dengan konteks yang terjadi gitu ya. Nah, jika fatwa tersebut tidak ditemukan, maka pendapat hukum mazhab atau ulama yang mu'tabar didasarkan pada ijtihad kolektif. Artinya nanti kita bahas ya bagaimana sih yang namanya metode bayani dan ta'lili, qiyasi, istihsani dan ilhaqi. Ya, istihsani dan saddu zarai. Nah, ini juga nanti beberapa pendapat-pendapat yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian dimunculkanlah ijtima dengan para fatwa-fatwa MUI sebelumnya dan dikumpulkanlah para ahli hukum di bidang fatwa, dan pada akhirnya dimunculkanlah penjelasannya atau ilatnya atau hukumnya dari pendekatan qiyasi, istihsan, ilhaqi, istihsani dan saddu zariyah. Nanti juga akan kita bahas ya. Nah, yang dipakai adalah yang muktabar, artinya dalil-dalil yang kuat yang dipegang gitu ya, bukan dalil yang dhaif atau yang lemah. Kalaupun ada dhaif yang lemah, maka diperkuat dengan pendapat-pendapat yang lebih kuat lainnya. Ya, biasa gitu. Nah, dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di antara kalangan anggota komisi, dan jika tidak terjadi titik temu, maka pertanyaan fatwa disampaikan dengan tentang adanya perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau misalnya dari semua ijma oleh semua anggota MUI, fatwa DSN berkumpul, kemudian terjadi perdebatan,
maka akan dimunculkannya dua pendapat yang argumennya akan dijelaskan dalam konteks tersebut. Dan sebaiknya akan mengambil pendapat yang paling hati-hati. Ya, artinya pendapat dalilnya dalil yang paling hati-hati. Dan memungkinkan apa? Harus keluar daripada khilaf. Ya, al-khuruj min khilaf. Artinya tidak boleh kita berdebat sampai akhirnya memunculkan pertikaian atau sampai akhirnya perdebatan yang tidak bersudahan. Dan yang terakhir mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqasidus syariah. Jadi dalil ini digunakan untuk pertimbangan maslahat umum dan maqasidus syariah. Ya. Nah, format fatwa. Nah, nanti kita bahas juga prakteknya. Sekarang kita teori dulu. Nanti kawan-kawan akan kami berikan satu putusan fatwa yang akan didiskusikan sebanyak 3 orang. Ya, kenapa jadi 3 orang? Supaya 2 orang kau mencok. Kayak semalam kita bahas ya acara kemarin. Satu orang yang ngerjain, satu orangnya bisa membantu, satu orangnya lagi mungkin membantu diskusinya. Jangan 4 atau jangan yang genap. Pilihannya 2 orang atau 3 orang saja cukup ya. Nah, pertama nomor dan tema fatwa. Kalimat basmalah, konsideran yang terdiri atas menimbang. Nah, ini isinya nanti ya. Mengingat juga isinya dan memperhatikan juga isinya nanti akan dibahas tentang apa? Menimbang, memuat latar belakang masalah. Jadi kalau Anda kawan-kawan yang menemukan fatwa-fatwa seperti ini akan menemukan menimbangnya apa gitu ya. Kita Nah, ini bagian contoh fatwa DSN ya yang saya download di bagian websitenya langsung fatwa DSN yang akan nanti kawan-kawan telaah ya atau analisis dalam bentuk jurnal publishnya online nantinya ya. Saya juga sudah kirimkan ke Elsa, itu ada beberapa link jurnal, nanti akan saya bantukan untuk publikasinya ya, ilmiahnya. Jadi masing-masing atau satu ini 3 orang nantinya timnya ya. Tapi nanti kita bantukan yang mana contoh fotonya. Tapi yang kaidah fikih juga nanti ada sama sih karena satu tim ya, satu kelas, jadi ya gimana ya, ada usul fikih, ada kaidah fikih juga di sini. Nah, ya sekalian nantinya ya dengan materi kaidah fikihnya ya. Baik. Ini fatwanya, isi fatwanya tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 146 DSN MUI 12 tahun 2021. Silakan dikasih ini di kantor, dikasih jajanan, boleh endorse si siapa kemarin, Nabil apa Lisa apa ya, Irma boleh Irma, siapa tahu bisa di-endorsekan ini, ada yang ngasih dari Gambut, Ade Karimah. Dewan Fatwa Syariah tentang online shop berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi materinya tentang online shop ya, yang berhubungan dengan bisnis syariah ya. Apa isi fatwanya? Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan basmalah ya, jadi sama dengan belajar juga. Kita mulai tadi dengan bismillahirrahmanirrahim, niatnya untuk menuntut ilmu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa, bukan karena ijazah, bukan juga karena yang lain, tapi memang benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam fatwa DSN ini ada yang namanya menimbang ya. Tadi saya bilang di awal tadi ya, ada fatwa tentang menimbang. Mana ini tadi? Menimbang. Nah, ini ya. Ada fatwa yang namanya bilang menimbang. Nah, ini tadi. Kemudian ada yang namanya mengingat. Nah, apa isi menimbang? Nah, ini. Memuat latar belakang dan alasan serta urgensi penetapan fatwa. Ya.
Apa isinya? Coba kita lihat. Ya. Nah ini fatwanya di daerah apa bagian DSN-nya. Sekarang kita lihat isi fatwanya. Ya. Nah ini tentang online shop. Ya. Menimbang. Jadi apa? Konsiderannya ini ya. Konsiderannya ini ya. Jadi kawan-kawan harus lihat ya. Konsiderannya adalah menimbang. Jadi dalam fatwa itu juga ada namanya memperkirakan apa saja yang harus dilakukan dalam kasus demikian ini. Pak Ulun hendak bertakun kayak apa cara hukum memakan kodok. Pak Ulun bertakun bagaimana menggunakan hukum menjual barang najis. Seperti misalnya jual beli kodok. Pak Ulun bertakun bagaimana caranya atau hukum menjual beli barang yang sifatnya diharamkan. Nah, itu namanya menimbang. Timbangannya apa? Misal, ya. Pertama, bahwa jual beli melalui teknologi informasi telah berkembang di masyarakat termasuk penggunaan platform online shop. Nah, itu namanya menimbang. Kalau tadi kodok, menimbang bahwa banyaknya sekarang kodok merajalela di kota Banjarmasin misalnya, ya. Atau dianggap apa ya, mengganggu. Atau yang lainnya, ya. Itu namanya menimbang bahwa dalam perkara fatwa atau dalam ijtihad itu perlu adanya yang namanya menimbang, ya. Kenapa sih jadi begitu gitu ya? Kenapa sih jadi begini gitu ya? Nah, itu namanya menimbangnya ya. B. Praktik jual beli online shop sebagaimana maksud pada huruf A belum terdapat ketentuan dan batasan dari aspek syariah. Jadi ternyata online shop ini belum ada dalam aspek syariah tahun 2021 waktu itu ya. Bingung ya, kayak apa nih cara jual beli salam kah, jual beli titip kah, atau apa nih? Nah ya, maka karena tidak ada ketentuan hukumnya, maka perlu dipikirkan buat fatwa DSN MUI. C. Berdasarkan pertimbangan pada huruf A dan huruf B, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang online shop. Ya. Jadi kalau apa kita melihat online shop itu seperti apa, maka pada akhirnya berdasarkan kasus yang tadi di atas kita perlu mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan tentang bagaimana penyelesaian jika ada yang namanya online shop ini. Ya. Nanti kalau masalah jurnalnya atau tugas akhirnya kelompoknya dengan tugas akhirnya nanti akan saya bahas di lain waktunya ya. Tapi nanti ada contohnya di jurnal Google Scholar, cari aja tuh. Ya, kalau Anda ingin mau lihat duluan apa sih contoh-contoh online shop analisis fatwa-fatwa tentang DSN. Banyak sekali di Google Scholar ya. Cari aja Google Scholar, nanti kita bahas juga. Pertama, firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ya, ini dalilnya mengingat. Tadi nomor 2 ada yang namanya dalil ya. Dalil itu artinya apa yang menjadi fatwa landasan fatwa DSN. Mengingat memuat dasar-dasar hukum al-adillah al-ahkam yang berbentuk nas syar'i. Terjemah dalam bahasa Indonesia dan dalilnya. Coba pengen lihat nih. Nah, setiap ada terjemah ada bahasa Arabnya, wajib ada bahasa Indonesianya. Kenapa? Mungkin tidak semua orang yang membaca fatwa paham bahasa Arab. Mereka ingin tahu apa sih dalilnya. Nih Quran surah QS itu Quran surah Al-Maidah ayat 5, surah 5 ayat pertama. Quran surah Al-Isra nomor 17 ayat yang ke-34. Ini Quran terus bawah. Kemudian hadis Nabi. Nah, ini juga namanya dalil nas syar'i tadi, ya. Penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai argumen atau wajud dilalah. Nah, wajud dilalah itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya pemanfaatan dalil sebagai argumen. Nanti lupa nih. Apa itu wajud dilalah? Pemanfaatan dalil sebagai argumennya. Hadis Nabi bla 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 bla. Kemudian kaidah fikih nanti juga kita bahas ini, ya. Memperhatikan. Nah, wajud dilalahnya masuk ke bagian sini.
memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli dan ahli yang mendukung penetapan fatwa. Nah, jadi dalil-dalil ini yang digunakan dalam fatwa akan menunjukkan wajud dilalahnya apa. Ya, wajud dilalah itu artinya tadi apa? Pemanfaatan dalil sebagai argumen hukum. Nah, gitu ya. Ini dalil, kalau semuanya ini lengkap dalilnya nih. Jadi jangan sampai memasukkan dalil yang tidak ada hubungannya dengan materi utama. Ya. Memperhatikan. Nah, memperhatikan ini banyak nih. Ada pendapat dari kitab nih, Raudhatul Talibin, ya. Al-muradu bil majlis alladhi yusharu fi la ya'tahu fi majlis tawajubi wa huwa ma yahsulu bil irtibatu bil ijab, seterusnya. Dibahas nih bla 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 bla. Wahab Zuhaili, ya, juga dibahas sampai selesai. Ada juga fatwa yang terkait tentang janji dan transaksi, akad jual beli, uang elektronik sudah dibahas nih ya. Sekarang udah rame uang elektronik. Ya kalau perlu sih sekarang parkir pakai uang elektronik plug. Jadi jelas masuknya kemana ya. Kadang saya baca di komentar kemarin banyak rame tuh para netizen di Banjarmasin Post tidak sepakat dengan parkir yang 3.000 dengan yang 5.000 gitu. Kenapa? Kalau yang resmi mungkin ya benar masuk daerah, tapi kalau tidak bagaimana katanya gitu ya kan. Bagaimana jika misalnya UMKM itu baru hidup gitu ya kan, tiba-tiba sudah parkir 3.000, akhirnya orang malas gitu ya. Nah itu kan dampaknya ya. Nah, maka solusi yang terbaik ya uang elektronik. Kalau tidak mau elektronik, kembali ke 1.000 aja semuanya. Motor 1.000, mobil 1.000 gitu ya. Atau 2.000 deh, biar membantu masyarakat gitu ya kan. Itu lebih mudah gitu. Sehingga mereka yang mau jual beli gampang, yang mau membeli juga tidak memberatkan bagi mereka yang UMKM yang masih baru naik pakai rombongan atau baru buka lapak gitu ya kan. Nah, tentang fatwa ijarah juga ada akad ijarah, ada akad wakalah bil ujrah juga ada ini ya. Ada juga pertemuan diskusi dengan e-commerce asosiasi tanggal. Jadi ini namanya perlu ada yang namanya bertanya dengan pengguna. Nah, instansi pengguna itu penting. Kemudian pendapat dan saran didapatkan, baru muncul yang ketiga. Nah, ini tadi ya. Setelah itu apa? Penetapan ya. Penetapannya apa? Bahwa yang menjadi i'tibar atau masalah adalah menggunakan mazhab apa, ulama apa, ijtihadnya menggunakan bayani atau ta'lili. Nanti kita bahas apa itu bayani, apa itu ta'lili ya. Secara ringkas penjelasan, secara ringkas mencari sumber masalahnya atau ilat hukumnya. Ya, menggunakan apa? Kias, istihsan dan seterusnya. Dalam masalah yang dibahas dalam rapat terdapat perbedaan pendapat ya. Maaf. Oh, ini sudah tadi. Maaf. Ini tadi. Diktum yang memuat ketentuan umum, hukum, rekomendasi. Sekarang kita lihat. Ya. Menetapkan diktum pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini dimaksud dengan platform adalah bla 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 bla, e-commerce, online shop, toko online, pedagang yang menjual jasa dan sebagainya, pelanggan adalah yang berminat membeli, penjual adalah orang yang menjualnya, pembeli bla 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 bla, penyedia jasa ekspedisi pengantarnya, muawadah perjanjiannya, akadnya sampai ijarahnya, mabe adalah barangnya, majelisnya bla 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 bla, baik via WA dan sejenisnya, ya. Uang elektroniknya, ya, pembayaran dan sebagainya, retailnya, khiarnya, jangan sampai ada tadlis, kecacatan objek yang dijual, gish artinya penipuan, ada sebagainya. Najasi, jangan sampai ada yang namanya tawar-menawar dengan yang lebih tinggi dan sehingga akhirnya menyebabkan perdebatan. Jadi sudah tukar orang nih, tawarnya 10.000, ada pelan nawar 12.000, jual yang 12.000, 10.000 jadi, karena boleh kayak gitu ya. Ketentuan hukum, transaksi dengan menggunakan platform online shop boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan fatwa ini. Jadi tadi apa? Ketentuan umumnya. Kemudian masuk ke bagian ketentuan hukum. Substansi hukum. Nah, berarti jelas transaksi dengan menggunakan online shop boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Artinya boleh saja jual beli online. Ya, apapun modelnya silakan, tapi harus ada aturannya. Pedagang menawarkan barang, bla 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 bla. Penawar melakukan penawaran, pedagang mewakili jalan ditawarkan. Keempat, subjek hukum online barang pedagang ya. Penjual dan membeli, penyedia jasa dan ekspedisi. Ketentuan tarif sigatnya ada akad ya jelas, ijab kabulnya harus jelas, platformnya juga jelas, tidak ada yang menipu sampai pengarang barangnya beda datang dan sebagainya. Ya.
Jelasnya apa? Ada barangnya, harganya berapa, biaya pengirimannya jelas, waktu penyerahan barang juga jelas. Ketentuan online shop, bla 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 bla. Mekanismenya, caranya, bla 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 bla. Penerapan ketentuan akadnya, bla 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 bla. Penyelesaian sengketa, ketentuan umum, bla 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 bla. Maka pada akhirnya apa? Hukumnya tadi apa? Di atas hukumnya boleh melakukan fatwa. Rekomendasi jika ada yang memang berbeda pendapat, gitu ya. Fatwa wajib ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Nah, jadi fatwa tadi wajib ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Ketua Kiai Haji Muftul Akhyar Amir Syah Tambunan di tahun 2021. Ya. Nah, itu tadi tentang awal, ini nanti akan kita bahas minggu depan, prinsip pengembangan hukum Islam dalam fatwa DSN MUI. Jadi materinya hari sudah selesai tentang prosedur dalam sistematika penetapan fatwa secara online. Ya, nanti akan kita bahas lagi sesi yang lainnya tentang bagaimana dan apa yang harus kawan-kawan telaah nantinya dalam fatwa DSN ini dari berbagai macam putusan fatwa yang ada di sini. Ya, DSN MUI. Nanti kawan-kawan akan pilih 3 orang, satu tim, pilih fatwa yang terakhir-terakhir saja yang tahunnya 2022 sampai 2024 yang baru-baru aja dicari, jangan yang lama-lama ya. Ini banyak yang baru. Nah, dari tahun 2021, 22, 20 atau taruhlah eh, apa ya? Atau bebas dulu deh ya. Bebas dulu ya. Nanti yang tugas akhirnya ngasih sendiri ya. Kalau yang sampai apa sampai UTS itu berkelompok dulu. Adapun yang nantinya di UAS itu sendiri-sendiri lagi, tidak bisa lagi pakai berkelompok. Artinya dia sudah bisa mengembangkan fatwa DSN MUI dan wajib pian pilih satu fatwa. Ya, dari semua fatwa ini di tahun berapapun pilih boleh ambil satu ya. Tapi usahakan di tahun 2020 ke atas gitu. Itu untuk kelompok. Adapun yang untuk individu silakan pilih saja mau yang mana saja silakan. Tapi jangan yang tahun 98 gitu ya. Ambil yang baru-baru juga terserah. Yang penting jangan sama dengan kawan yang lainnya. Ya, demikian. Terima kasih atas kehadiran secara online. Mudah-mudahan setengah jam ini bermanfaat bagi kita semua ya. Bermanfaat untuk sebagainya. Silakan Anda ringkas, resume, materi untuk dicatat. Nanti akan saya tanyakan kembali di pertemuan selanjutnya dalam bentuk evaluasi hasil hari ini. Demikian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi